Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Amelia, NIM 70 111 90 77, kelas Farmasi D, jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis skenario dan penggunaan obat pada skenario. Analisa yang pertama, anamnesis atau diagnosis. Berdasarkan skenario, pasien didiagnosa terkena demam tipoid dengan gejala konstipasi, terkadang diare, rasa nyeri, dan tidak nyaman di perut, mual, muntah, dan sakit kepala. Penderita terlihat lemas, mata cekung, mengantuk dengan suhu tubuh 39 derajat Celcius di malam hari. Yang kedua, analisis resep. Berdasarkan skenario, pasien menerima 4 item sebagai berikut. Yang pertama, chloramphenicol 4 kali 500 mg adalah obat golongan antibiotik spektrum luas untuk penanganan infeksi yang mengancam jiwa, terutama akibat Haemophilus influenza dan demam tipoid. Yang kedua, paracetamol 3 kali 500 mg adalah golongan analgesik untuk meredakan nyeri dan antipiretik untuk menurunkan demam. Yang ketiga, domperidon 3 kali 10 mg adalah obat golongan antipiretik yang bermanfaat untuk meredahkan rasa mual dan muntah, gangguan pencernaan dan refluks asam lambung atau GERD. Yang keempat, ceftriaxone 2 kali sehari adalah obat antibiotik golongan cephalosporin yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri atau membunuh bakteri. Berdasarkan skenario, terdapat beberapa masalah DRP yang dialami oleh pasien, yaitu yang pertama, P1 atau efektivitas penggunaan obat, yang kedua, C3 atau masalah dosis, yang ketiga P2.1 atau peristiwa obat yang merugikan mungkin terjadi, yang keempat C1.6 tidak ada terapi meskipun ada indikasi, yang kelima C3.2 dosis terlalu tinggi, yang keenam C3.5 instruksi dosis salah, tidak jelas atau hilang. Penanganan kasus dalam skenario digunakan kombinasi obat antibiotik, analgesik, dan antipiretik, yaitu chloramphenicol, ceftriaxone, paracetamol, dan domperidon. Berdasarkan indikasi yang dialami pasien, obat yang diberikan sudah sesuai indikasi. Namun, kombinasi antara obat paracetamol dan domperidon tidak diperbolehkan karena akan meningkatkan absorpsi obat dan mengaktifasi efek samping dari paracetamol. Identifikasi drug-related problem. Untuk kategori interaksi obat didasarkan pada pemakaian obat yang bersamaan dalam satu hari. Interaksi obat terjadi bila 2 atau lebih obat berinteraksi sehingga toksisitas dan efektivitasnya dapat berubah. Data mengenai level signifikansi dapat dimanfaatkan untuk mengetahui jenis dan besarnya efek obat, serta perlu pemantauan pasien atau pengubahan terapi obat untuk menghindari konsekuensi yang berpotensi dapat merugikan pasien. Untuk penanganannya, domperidon bisa diganti dengan obat segolongannya, yaitu golongan antipiretik yang tidak berinteraksi dengan obat lain yang diresepkan dalam skenario, misalnya dolacentron. Mengenai masalah dosis, terdapat masalah yaitu pemberian dosis yang terlalu tinggi pada obat chloramphenicol. Dosis normalnya adalah 25-50 mg per hari dibagi dalam 4 dosis, sedangkan masalah dosis lainnya yaitu terdapat pada pemberian obat ceftriaxone di mana dosis obat tidak disebutkan. Penggunaan obat antibiotika pada anak-anak perlu diperhatikan, khusus sebab kelebihan dosis dapat memicu timbulnya efek samping dari obat itu sendiri, interaksi obat, dan resistensi obat apabila diberikan secara berlanjut.
Ceftriaxone merupakan obat antibiotik golongan cefalosporin yang apabila diberikan dalam dosis berlebih dapat menyebabkan penggunaan gastrointestinal dan reaksi hipersensitivitas. Untuk obat lainnya dosis yang diberikan sudah sesuai. Peristiwa obat yang merugikan mungkin terjadi, yaitu efek samping yang ditimbulkan oleh kloromfenikol bisa memperparah gejala yang dialami pasien. Selain itu, dalam skenario disebutkan bahwa pasien mengalami hepatomegali dan nyeri tekan epigastrium, namun tidak diresepkan obat untuk mengatasi indikasi yang dialami pasien.